Setiap ada kegiatan ataupun acara ke arah Wonosobo, pasti dan selalu mampir nongkrong ngopi di Alfamart Beng Surat. Scene diawali dengan gas OTW, motor-motoran, dan setelah itu, udah itu aja. Sekitar pukul 3 dini hari, saya dan kawan-kawan sampai di Pasar Kertek Wonosobo untuk membeli keperluan bahan untuk masak-masak dan sekalian buah-buahan. Lah rodok berkelas sithik. Lah kayak wong kota mangan buah. Jadi, ben ora mangan ati, karo harapan sing mengandung abab-abab tok. Setelah apa yang dibutuhkan sudah didapat, saya dan kawan-kawan lainnya bergegas melanjutkan menuju basecamp Bowongso. Akhirnya, setelah menerobos dinginnya angin malam, kini kita tiba di penghujung perjalanan. Sekitar pukul 4 pagi, kita sampai di basecamp Bowongso. Pasca perjalanan yang panjang dan melelahkan, membuat kami bergegas untuk masuk ke area basecamp untuk merebahkan diri, mengistirahatkan raga yang rapuh dan ambyar ini. Ketika kita memasuki area basecamp, terlihat banyak pendaki yang masih terlelap, tidur dengan mangap, lalu mengeluarkan suara-suara mantap. Yo ngerti dhewe lah. Wong turu kok wis mangap, yo ngono kuwi, apa meneh miring, wis makno banjir bandang level 4. Melihat pemandangan yura, nyambi sarapan, ngopi bareng, tanpa percintaan, urip dah. Tanpa basa-basi dunia perkotaan dan drama kehidupan. Di saat yang lain pada packing, persiapan dan lain-lain, kita masih nyantai aja. Di saat yang lain pada mau berangkat, kita masih nyantai aja. Kita adalah tim berangkat lambat pulang cepat. Sacet, les. Sekitar pukul 9:45 kita melakukan persiapan, checklist barang dan registrasi pendakian, dan setelah itu kita ngojek untuk menghemat waktu dan tenaga. Kita sampai di Gapura. Selamat datang di Gunung Sumbing via Bowongso sekitar jam 10:04. Nantinya kita akan start pendakian dari sini. Amin. Semoga yang cerah. Amin. Perjalanan yang mudah. Amin. Aman dan selamat. Amin. Fatihah. Cek. Dilarang mengeluh. Wajib. Apa? Kandangmu. Wajib. Apa iki? Tadi. Selangkah dua langkah terlewati di jalur batu yang kadang bikin sakit kaki. Cuma masih belum ngerasa capek, nggak tahu kalau nanti. Setelah berjalan cukup jauh, melelahkan dan capek. Duh, kalau capek ginasnya pengen nikah. Kita akhirnya tiba di pos Gardu Pandang. Pos yang ada warungnya, menyediakan es segar menyegarkan dan gorengan melezatkan. Ngomampir jajan, panas-panas yura. Ngombe es, woger, karo mangan gorengan, urip dah, karo ngomong ke kancane, gibati kancane, karo sautang-utange, Sekarang kita memasuki kawasan hutan yang menjulang tinggi dengan semak-semak di sisi kanan dan kiri jalur yang sangat lebat.
cukup untuk melindungi dari ganasnya terik matahari yang menyengat. Suasana yang mendung ora udan membuat perjalanan gak terlalu melelahkan. Masih aman lah. Lagian melakukannya juga nyantai. Jadi, nikmati saja setiap langkah perjalanan yang dilalui, karena naik gunung ora perlombaan. Yora, bukan tentang siapa yang paling cepat, bukan tentang siapa yang kuat menanggung beban berat, tapi tentang siapa yang dapat mengambil hikmah dari sebuah perjalanan yang berat. Salam dari Binjai, jangan lupa sambat hari ini. Jadi, sambat itu tidak sepenuhnya salah. Yang salah kowe yang tak tahu sambat. Sambat itu bentuk atau cara mengekspresikan beban perasaan yang terpendam dengan berbagai macam emosi, dengan tujuan untuk melegakan hati dan perasaan. Supaya apa? Pikiran tercerahkan. Lalu setelahnya apa? Mencelakakan masalah jauh lebih mudah dilakukan. Dan hasil akhirnya adalah bersyukur untuk segala sesuatu yang terjadi pada diri ini. Lalu, sudahkah kamu sambat hari ini? Sekarang jam piro lali ora nyatet jam nih. Kita masih dalam perjalanan menuju ke pos 1 Taman Asmara. Sebenarnya cukup dekat, tapi nggak sampai jadian. Iya. Jadi kita akan beristirahat di pos 1 setelah berjalan cukup lama. Dengkul rasanya mati rasa. Duh, kok hatinya sopo iki mati rasa. Duh, susah. Jam 14:09 kita berada di jalur lewatan sumber mata air. Ya bener Pak, sumber mata air. Untuk area camp di jalur ini lumayan, ora seombo tapi soge ngecamp. Tapi hanya untuk singgah lalu pindah karena rencana nanti kita akan tancap gas ke pos gajahan dan mendirikan tenda di sana. Mari kita gas lanjutkan perjalanan. Melaku munggah sidik. Ada mbak-mbak lewat, sepertinya sedang buru-buru. Apakah nggak kuat menahan rindu? Iya. Camp area di pos 2 Bogel di atas, nggak jauh kok. Cuma bentaran, ntar juga nyampe. Kita sampai di pos Bogel dan sekarang jam 14:35. Hamparan padang sabana yang terlihat di sepanjang jalur perjalanan mengiringi langkah kami bebarengan dengan kabut yang semakin meninggi. Jalanan masih berlanjut dengan semangat yang tak pernah surut. Langkah demi langkah kami lalui dengan senyuman yang dipaksakan. Seperti kita, manusia-manusia yang terlihat kuat, namun hati rapuh dan runtuh. Di sosmed, hahaha, di dunia nyata, huhuhu. Sejauh mata memandang, perjalanan yang katanya 5 menit sampai, ternyata hanya ilusi fata morgana. Udah lewati tanjakan, masih ada tanjakan lagi. Udah sampai tanjakan, masih jalan terus, tapi nggak jadian. Itulah yang dinamakan PDKT. Pernah deketan, kemudian terlupakan. Namanya juga Google, golongan orang single. Perjalanan menuju pos gajahan ternyata cukup melelahkan. Bukan karena treknya yang sulit, mungkin karena treknya yang cukup jauh. Beberapa kawan saya terlihat melangkah dengan pelan. Bukan karena kurang semangat dan asupan, tapi karena lelah dan pengen rebahan. Itu aja sih. Hamparan padang sabana yang begitu luas di sisi kanan dan kiri jalur membuatku takjub akan keindahannya, yang katanya Gunung Sumbing via Bawongso ini dinilai seperti miniaturnya Gunung Rinjani. Berhubung padang sabananya luas, sepertinya di sini cocok untuk mengembala kambing dan sapi sambil memandangi lautan awan dan tidur di rerumputan. Wah, syahdu sekali. Sekarang jam 15:49 dan kita tiba di pos gajahan.
Perjalanan yang panjang, waktunya mengistirahatkan badan dan pikiran, tidur dengan tenang lalu bermimpi bersama bintang-bintang. Selamat malam sedulur dan kawan-kawan, ngebobok ya. Selamat pagi semuanya. Sekarang jam nggak tahu, entah jam berapa, sepertinya jam 4:30 pagi. Sebelum beraktivitas, seperti biasa, kita berdoa semoga diberi kemudahan, kelancaran, dan keselamatan selama pendakian. Go! Jalan kita lalui dengan pelan, bukan berarti tak kuat menahan beban, tapi ada panorama indah yang tak boleh terlewatkan. Sungguh menakjubkan pemandangan di sepanjang perjalanan. Sesekali, kita berhenti sejenak untuk sekedar mengagumi anugerah terindah yang terpampang jelas di depan mata. Gagahnya Gunung Sindoro di sebelah sana dengan deretan lautan awan yang menyelimutinya. Sungguh suasana yang tentram dan menenangkan. Terlalu lama nongkrong di jalur pendakian membuat kami lupa bahwa setengah perjalanan menuju puncak pun belum ada. Ya begitulah, namanya juga manusia, sukanya mageran dan malas-malesan. Jam 5:39 waktu Indonesia setempat, kita berada di jalur Purba Tanjakan PHP. Di jalur ini, puncak masih terlihat jauh, kayak hubungan kita. Langit, aku lelah dan ingin bersantai tanpa memikirkan sesuatu yang berat-berat. Cukup bersantai dengan tenang. Sedikit guncangan, banyak getarnya. Ini tangan bukan stabilizer. Kameranya cenderung goyang, jadi raksah tiba itu. Tetaplah melangkah kawan, walau kesandung. Tetaplah semangat, walau tanpa penyemangat. Tetaplah ceria, walau hati suram tak bersuara. Dan jadilah badut asmara. Kita sampai di pos 3 Zoro, 2900 mdpl. Sekarang jam 6:32 WIB, waktu Indonesia beristirahat. Tekres sak bosene, sak pol ngantuke. Jare wong kono-kono model self healing. Hilang-hiling jadi sinting, hilang-hiling miskin. Lah piye munggah gunung iki duite ya ora sithik kok. Yo ora murah. Ngono lek kuat dilakoni angger taun ping 4 tak ancen ora munggah kaji-kaji duite ke gunung wae. Jadi kesimpulannya adalah naik gunung secukupnya. Kalau udah turun, terus kerja. Buat apa? Naik gunung lagi. Jadi intinya adalah salam dari Binjai. Jalur Padang Sabana kini telah berganti menjadi jalur tanah bebatuan dengan pohon yang tak begitu banyak yang berada di sisi kanan dan kiri jalur, menandakan puncak sudah dekat. Sekarang kita berada di Tanjakan Seginjel, yaitu tanjakan yang ada papannya, terus ditulis nama Tanjakan Jel, lalu dipasang di pinggir jalur. Udah itu aja. Kita melangkah dengan pelan untuk menjaga ritme agar tetap aman, supaya terhindar dari kejadian yang tidak menyenangkan. Jangan meremehkan medan, bisa jadi itu adalah tantangan. Membuat nafas ngos-ngosan, lalu ambruk di tengah jalan, lalu nyusahin teman serombongan. Siklus hidup di bumi memang seperti itu, direpotkan atau merepotkan, ditolong atau menolong. Selangkah, 2 langkah, 3 langkah, maju mundur cantik. Mari kita tegakkan badan, atur pernafasan, gas lanjutkan perjalanan. Kita jalan naik dikit, atur posisi lalu take rest, istirahat terus pokoknya nongkrong, sapel bosene. Wis puncak pokoknya pikir carry, sepenting nongkrong.
Indahnya pemandangan, ada gunung dan hutan. Kamunya kesini kapan kawan? Dapat salam dari kejauhan. Naik gunung juga bukan gratisan, jadi nggak usah titip-titip salam. Kalau titip duit mah gak apa-apa, lumayan kan buat ongkos perjalanan. Sepertinya ini akan menjadi pendakian yang panjang karena sering berhenti dan rebahan. Ya, begitulah kehidupan. Semuanya berjalan sesuai dengan waktu dan tempatnya masing-masing. Sampai puncak lebih cepat itu bagus. Nggak sampai puncak juga nggak apa-apa. Kan masih ada waktu dan lain kesempatan. Jikalau kita gagal di tengah jalan, bukan berarti itu akhir dari sebuah kehidupan. Dan kesuksesan itu tidak ada yang cepat ataupun lambat. Semuanya berproses sesuai dengan waktunya masing-masing. Lihat deh ke atas. Itu puncak pelaminan. Kita kapan ke sana? Misale. Sekarang jam 8:45. Kita tiba di puncak Gunung Sumbing via Bowongso. Di sini saya tidak menemukan spot foto bertuliskan Sumbing via Bowongso. Maka dari itu, kita akan mampir ke spot jalur tetangga, yaitu via Garung. Tapi sebelum kita ke sana, kita cari dulu tempat untuk bersantai sambil mengamati si kontol panjang, yaitu situasi, kondisi, toleransi, dan jangkauan. Terima kasih untuk sedulur dan kawan-kawan semuanya yang sudah menonton sampai di menit-menit akhir. Selamat pagi, malam, siang, sore untuk sedulur dan kawan-kawan di rumah entah di mana kalian berada. Sampai jumpa di video petualangan lainnya. Salam narasi, aku Takin pamit melaporkan dari Gunung Sumbing via Bowongso.